akan merasakan kenikmatan terus, ya kenikmatan tanpa henti dan untuk selama-lamanya. Nah, inilah kita cari. Inilah yang harus kita inginkan. Cita-cita tertinggi kita tentu saja apa? Masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa api neraka jahanam. Dan ini merupakan salah satu di antara kesuksesan, ya. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian jamaah, penulis yaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam, ya, hafizahullah, beliau membawakan dalil yang kedua, yaitu di dalam Al-Quran surah Sad ayat 49 sampai dengan 50, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'abin jannati adnin mufattahatan lahumul abwab." Kama qala Allah azza wa jalla. Yaitu yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, hadza dzikrun. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Bagi siapa? Allah melanjutkan, ya, ayat selanjutnya, wa inna lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, ya la husna ma'ab, yaitu mereka akan, ya, disediakan tempat kembali mereka adalah yang terbaik. Jadi orang yang bertakwa, tempat kembali mereka adalah tempat yang paling baik. Apa tempat yang paling baik tersebut? Allah sebutkan jannati adnin, yaitu apa? Surga Aden. Mufattahah lahumul abwab, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu surga tersebut bagi mereka. Pintu-pintu terbuka bagi mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu apa? Memiliki pintu. Kemudian dalil yang terakhir daripada ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh mu'allif, maka setelah ini nanti beliau membawakan, yaitu apa? Hadis-hadis Nabi SAW tentang membicarakan bahwasanya surga itu memiliki pintu. Maka di dalam Al-Quran surat yang dalil yang terakhir beliau sebutkan di dalam pembahasan Abwabul Jannah, yaitu pintu-pintu surga, yaitu di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati, ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ilal jannati, ya, maka mereka akan diantar ke dalam surga zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Subhanallah. Maka mereka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diantar ke dalam surga secara berombongan. Ya, nyati berombong-rombong jamaah, Masya Allah. Ya, tidak senangnya, ya, tidak, ya, bahwasanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa kepada Rabbnya maka mereka akan digiring ke dalam surga secara zumaran. Secara apa? Berombongan. Ya, subhanallah. Hatta idza ja'uha, maka apabila kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka telah sampai, ya, di dalam surga tersebut, ya, mereka telah sampai di dalam surga tersebut, wa futihat abwabuha, maka akan dibukakan pintu-pintu surga bagi mereka. Subhanallah. Ya, pintu-pintu surga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum, maka dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang dibawa secara berombongan, ya, berombongan, ya, sampai ketika mereka telah sampai di depan pintu surga tersebut, maka dibukakanlah pintu-pintu surga kepada mereka dan dikatakan kepada mereka, khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Subhanallah. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya orang-orang yang dikatakan kepada mereka wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka khazanatuha, ya, yaitu apa? Kesejahteraan, ya, salamun alaikum, dan keselamatan atas kalian, tibtum fadkhuluha khalidina, berbahagialah kalian kata Allah, ya, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha, dan masuklah kalian ke dalam surga khalidina, yaitu untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Maka ini adalah janji Allah Azza wa Jalla
kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka ke dalam surganya, dan surga tersebut terdapat pintu-pintu surga sebagaimana telah kita sebutkan tadi dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang semisal ini di dalam Al-Qur'an begitu banyak jemaah. Makanya dalam Al-Qur'an itu mengkisahkan tentang apa? Surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Kemudian dalam Al-Quran juga mengkisahkan tentang bagaimana perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Dan juga di dalam Al-Quran itu adalah menceritakan tentang bagaimana kehidupan setelah hari kebangkitan. Ya, dan banyak macam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka jangan kita tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Maka kalau membaca Al-Quran, maka kita juga harus membaca terjemahannya, membaca artinya, supaya kita faham apa yang kita baca. Nah, demikianlah jemaah yang dapat kami sampaikan daripada pertemuan kita yang kedua ini, yang berkaitan dengan tentang masalah abwabul jannah, yaitu tentang pintu-pintu surga. Dan insyaallah besok kembali kita akan membacakan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pintu-pintu surga tersebut. Naam, mudah-mudahan dengan ini memicu semangat kita untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, karena sejatinya dunia ini hanyalah sementara dan kita sedang berada, yaitu apa? Menuju perjalanan yang panjang. Maka sejatinya kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Maka kehidupan bukanlah sekali, kehidupan kita masih panjang dan perjalanan kita masih panjang dan banyak fase-fase yang akan kita lalui. Maka dunia ini adalah penentu. Ya, sedangkan di hadapan kita ada dua jalan terbentang dengan luas, yaitu jalan menuju surga, tariqul jannah, ya, jalan menuju surga, atau tariqul jahannam, atau jalan menuju neraka jahanam. Ya, tinggal kita pilih yang mana. Tentu saja orang yang cerdas, orang yang berakal adalah mereka meniti jalan menuju surga. Dan ingat, jalan menuju surga itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, itu adalah terjal. Ya, jalan menuju surga adalah terjal. Artinya apa jamaah? Tidak mulus, tidak mudah masuk surga itu. Perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Ya, karena jalannya terjal, jalannya penuh dengan bebatuan, jalannya penuh dengan ujian, ya, maka seseorang tidak akan bisa melaluinya kecuali mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya meraih surga itu perlu perjuangan jamaah. Ya, bukan bermudah-mudahan. Maka tentu saja kita berjuang untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak ada perbandingan dengan dunia ini, sebagaimana tadi telah kita sebutkan janji-janji Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.